Kementerian Pertahanan Rusia kali ini secara terang-terangan telah berhasil menjatuhkan kompleks industri militer Amerika Serikat dengan cara yang paling meyakinkan. Sebelum berita tentang kegagalan peluncuran rudal kebanggaan Amerika, Minuteman III mereda, kapal selam rudal strategis bertenaga nuklir baru Rusia, Kaisar Alexander III, justru berhasil meluncurkan rudal balistik antar benua berbasis Laut Bulava. Selama pengujian di Laut Putih, kapal selam baru Kaisar Alexander III melakukan serangan dengan jangkauan sekitar 6.000 km di tempat pelatihan di Kamchatka. Ya, beberapa hari sebelumnya, Amerika meluncurkan rudal balistik antar benua dari pangkalan Vandenberg di California. Dan ternyata semua elemennya dikatakan bekerja tidak normal, kemudian berakhir dengan diledakkan di Samudra Pasifik. Benar, Amerika mempunyai perisai nuklir, namun kita harus memahami bahwa di dalamnya terdapat model rudal yang sangat ketinggalan zaman. Jadi meski Washington memiliki 5.428 hulu ledak nuklir saat ini, mereka akan jauh berbeda dengan Rusia yang memiliki rudal baru. Seperti misalnya rudal Voyvoda yang sudah secara aktif digantikan oleh Sarmat, atau rudal UR-100N yang dilengkapi dengan kendaraan luncur pendorong nuklir Avangard. Itu artinya potensi nuklir Rusia lebih modern dan sudah diperbarui selama 20 tahun. Sementara di Amerika Serikat, banyak rudal seperti Minuteman II dan Minuteman III yang berasal dari tahun 70-an dan 80-an. Mereka mempunyai sesuatu yang harus mereka perjuangkan. Dalam hal ini Rusia mempunyai senjata terbaik. Seperti yang dikatakan Alexei Leonkov, rudal Sarmat Rusia mampu terbang pada jarak lebih dari 15.000 km dan bahkan dapat melalui kutub selatan. Sedangkan Amerika Serikat, rudal Minuteman III mereka memiliki jangkauan yang lebih pendek, yaitu 10 hingga 11.000 km. Selain itu, rudal Sarmat dapat membawa 15 hulu ledak nuklir, sedangkan Minuteman III hanya dapat membawa 3 hulu ledak nuklir. Kami memiliki sistem rudal strategis Avangard dengan hulu ledak hypersonic yang terbang dengan kecepatan 27 Mach. Artinya, secara praktis tidak dapat dideteksi dan tidak dapat dicegah. Karena Amerika tidak memiliki semua ini, mereka harus mengejar ketertinggalan kita, namun dibutuhkan waktu lama untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Mungkin setidaknya dibutuhkan 5 hingga 10 tahun. Dan pada saat yang sama, Rusia tentu tidak akan tinggal diam. Dan tulisan-tulisan tidak bertanggung jawab yang mengatakan bahwa Amerika Serikat mengancam akan melancarkan serangan nuklir ke kota-kota Rusia baru-baru ini terus mencuat. Mereka bahkan menghitung dampak destruktif serangan terhadap kota-kota terpadat di Rusia. Tulisan tersebut melaporkan bahwa pada akhir Oktober, Pentagon mengumumkan pembuatan modifikasi bom gravitasi nuklir B6113 yang kekuatannya diperkirakan mencapai 360 kiloton. Ini 24 kali lebih kuat dari bom yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima pada tahun 1945. Pentagon mengatakan bahwa modifikasi B6113 diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada sekutunya, serta untuk memerangi target militer tertentu yang lebih kompleks dan objek dengan area yang lebih luas. Menurut wartawan Amerika, bom itu diperlukan untuk menakut-nakuti Rusia. Dan tanpa berpikir panjang, mereka mulai menggunakan nukemap untuk mensimulasikan konsekuensi pembuangan B6113 di kota-kota Rusia yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa, yaitu ke Moskow dan Saint Petersburg. Pemodelan menunjukkan jumlah korban tewas di Moskow diperkirakan sekitar 311.480 orang, sedangkan jumlah korban luka mencapai 868.860 orang. Jika diluncurkan di Saint Petersburg, bom B6113 bisa lebih dahsyat lagi. Program ini juga menilai dampak bencana yang ditimbulkan oleh ledakan terhadap bangunan, lingkungan, dan kesehatan manusia. Siapapun yang berada dalam jarak sekitar 2 mil dari lokasi ledakan akan menerima paparan radiasi tingkat tinggi sehingga mereka akan meninggal dalam waktu 1 bulan. Sementara 15% orang yang selamat akan meninggal karena kanker di kemudian hari. Namun akankah B6113 mencapai Rusia? Laporan tentang kemungkinan perang nuklir semakin banyak dipublikasikan seiring meningkatnya ketegangan antara Rusia dan NATO. Pada awal tahun 2022, New York Post dalam publikasinya juga menyatakan Pentagon sedang mempersiapkan respon yang tangguh terhadap keunggulan teknologi Rusia. Artinya, keunggulan teknologi Rusia, suka tidak suka, memang diakui di Amerika Serikat. Namun satu-satunya kabar baik adalah bahwa Amerika Serikat tidak akan dapat mengirimkan bom ini ke Rusia. Pembom akan jatuh ke tanah bersama B6113-nya saat mereka terbang di atas Finlandia, atau mungkin juga di Polandia. Sebelum akhirnya mereka akan disambut salam megaton dari Moskow. Ya, itu adalah skenario terburuk yang dapat digambarkan. Dan melihat hal ini, Amerika Serikat tentu akan berpikir ribuan kali untuk membuka front secara langsung menghadapi Rusia.